Ono Surano tukang baso di Lewigo. Ono Surano di Sorodot Ninjati ono. Ya, kembali lagi bersama kami The Tacitus. Rumah baru dak. Del. Kasih nggak? Kasih dong. Malam-malam naik kuda. Halo guys, aku Huda. Dan kesana kesini guys ya, masih bersama Pak Denny. Iya. Yes. Tampan, pemberani dan banyak yang suka. Alek menyapa. Gimana kabarnya? Para people? Rumah people sehat. Kok nggak ada suaranya? Mungkin belum subscribe. Iya. Ah. Silahkan di subscribe ya. Dicempeng dulu ya. Selamat, kuota Anda terbuang sia-sia. Iya. Hari ini mau bahas apa, Pak? Hari ini mau bahas nih pas KDM setelah menjabat gubernur. Sebulan kemudian baru dia menyapa ASN-nya. Jadi dia selama bukan 1 bulan, 2 bulan kemudian dia baru nyapa ASN-nya, baru ke gedung sate, ke tempat dia seharusnya berdinas setiap hari gitu. Tapi selama 2 bulan itu setelah dilantik, dia itu beresin masalah di sana sini, di setiap daerah gitu. Barulah dia pergi ke kantor resminya di Pertama kali. Jadi sebelum dia mengerahkan kekuatan ASN-nya itu, pejabat-pejabat dinas itu, dia gebuk sendiri sama kekuatannya sendiri gitu maksudnya. Berarti selama 100 hari ke belakang belum pernah ngerasain kopi kantoran ini, Mbak. baru sekali duduk di kantornya, di kursi kantornya itu. Sayang sekali guys. Belum merasakan kopi kantoran yang rasanya manis sekali. Pak, kursi gubernur ada apa? Yang serangga itu? Apa sawang? Sawang. Apa Pak itu? Sarang laba-laba. Jangan dipakai sih ya. Langsung kita saksikan dulu. Saksikan dulu. Mari kita lihat terus sama-sama guys ya. Kita lihat, lalu kita Nanti di komen-komen komentarin. Kita hujan. Oke. Oke guys. Let's go. Ini Pak, saya minta apa adanya? Pengadaan Semarang, Pak. Oh iya, sekarang kalian ngobrol. Itu kan kemarin saya komunikasi dengan KLHK yang bangunan-bangunan kayak Eger yang di daerah-daerah resapan walaupun izinnya sudah keluar, tetapi kalau dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan di Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki efek dampak, itu penyegelan bisa dilakukan oleh kita. Bidangnya bidang siapa itu, Bu? Di bidang tata lingkungan sama bidang gakum, Pak. Bidang gakum. Oh, bidang gakum ada ya? Lingkungan, Pak. Iya. Dan sekarang kan orang sudah mulai takut Oh, iya. terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Siap, Pak. Rasakan kitanya konsisten. Pak. Terima kasih, Pak. Udah Iya. bisa membantu lingkungan lebih baik nih, Pak. Dulu lingkungan nggak pernah jadi isu. Iya. Artinya isu lingkungan itu dianggap isu angin lalu dulu. Sekarang kan sudah mulai menjadi perhatian publik. Pengelolaan pakai turban. Atau non kisah Siapa? Pak. Nah ini mau dikomenin ya. Soalnya kan selama ini di Indonesia itu carut marut ya lingkungannya. Iya. Kalau kita mau bikin jalan gitu, saluran air ya sanitasi segala macam tuh tumpang tindih gitu. Iya. Kalau di Jepang kan kurang saluran airnya di mana gitu, sanitasinya tuh seperti apa, listriknya di mana gitu, got-gotnya ini nyambung kemana gitu, itu dipikirin tuh, direncanain. Kalau di kita kan tumpang tindih gitu kan. Soalnya Pak, kalau di Indonesia itu gimana caranya bikin masalah, bukan menyelesaikan masalah, Pak. Ya. Menurut saya, Pak. Jadi kalau nggak ada masalah itu nggak ada pekerjaan. Kalau nggak ada masalah itu berarti nggak ada. Jadi nggak ada proyek kan. Jadi kayak mungkin proyek-proyek pemerintah itu ya dibikin
apa ya, biar cepet Jangka diperbaiki jangka pendeknya kayak gitu. Oh, jadi lingkungannya. Biar cepet ada proyekan lagi menurutku sih. Nggak ada kayak di Jepang kan, misal sekarang banjir, tahun depan jangan sampai ada banjir lagi. Kayak gitu. Iya benar-benar sih. Seenggaknya ada tsunami gitu ya. Oke, Iya, lanjut ya. Wah, Bapak Sekretaris. Kepala Biro. Saya. Sampai lupa nama teman-temannya. Kreatif ada lagi. Bu. Waduh. Pak Dokter. Iya, siap, Pak. Alhamdulillah. Sendiri semua ya. Ini bikin sate. Nama saya, minta maaf. Bangga, bangga. Enggak, nanti gini, rumah sakit jiwa itu, ini kan problem ya. Waktu dirawat orang nggak ada masalah. Pulang ke rumah nggak kebeli obat, Pak. Ngamuk di rumah. Nah itu harus kita pikirkan nanti biar nanti ada alokasi kita siapkan atau nyari CSR, ya kan, CSR apa perusahaan atau minimal di lembaga lain ya. Nah, kita siapin harus nggak boleh putus Pak, harga obatnya kan mahal. Saya kan biasa jenuh gelo. Jadi problem itu di sini normal Pak, begitu pulang ke rumah nggak kebeli obat. Yang awas juga keluarga hare-hare Pak. Iya, dan nggak kebeli obat Pak. Ayo kan gelo mah hare Pak. Lalu kan obat. Apa udah? Gila hare-hare. Sama orang gila mah orang-orang itu pada nggak peduli gitu. Hari-hari itu ya nggak peduli. Nggak modern. Ya. Ya udahlah orang. Nah, kalau dibeli juga ikut gila juga. Iya enggak? Dia kan dia bilang saya emang udah biasa sama orang gila gitu. Ngobatin orang gila maksudnya. Jadi memang di video-video sebelumnya kan tahun-tahun yang lalu itu kan dia suka ngobatin orang-orang yang di jalan tuh lagi ini apa orang gila gitu. Karena apa, orang gila yang setelah pulang dari rumah sakit itu malah nggak kebeli obatnya, jadi malah tambah gila. Kalau diabetes juga ikut gila malah. Lanjut. Ya itu yang harus punya analisis dari seluruh rumah sakit di Jawa Barat, berapa kebutuhan obat pasca perawatan. Tapi sebenarnya nanganin nubioloma nggak begitu berat. Ya Pak, kalau sudah obat kerja. Bukan, yang berat mah nanganin nucager. Artinya Pak, Nucager apa? Nanganin orang gila itu nggak berat, nggak terlalu sulit gitu. Yang paling berat itu nanganin orang yang sehat. sehat. Yang sehat malah bikin gila ya. Karena dunia ini rusak bukan oleh orang gelo. Iya. Kalau kita Jadi dunia ini rusak bukan karena orang gila. gila. Orang gila nggak ngerusak lingkungan, nggak ngerusak ini apa? Nggak ngerusak alam, nggak ngerusak keuangan. Tapi yang ngerusak keuangan kan orang-orang sehat, orang-orang pintar yang korupsi. Orang gila aja tiap pagi itu jalan kaki loh. Orang sehat naik kereta. Aku ada naik kereta. Kalau 9 kalau di ngapak tahu nggak? Dan ada yang cantik. Nanti nggak tahu aja. Waduh, tahu aja. Seorang juga lah. banyak dipasarkan. Semua di pariwisata. Oh, pariwisata. Tahun ini kepariwisataan di Jawa Barat naik apa turun? Insya Allah harus naik terus Pak. Harus naik. Sejak Lebaran ini kunjungannya Naik Pak. naik apa turun? Kalau hotel katanya kan ngeluh-ngeluh pada kosong. Benar nggak? Kalau wisatawan sih tetap naik Pak. Tapi kalau hotel ngandalin dari kunjungan anggota, kunjungan pejabat, memang turun karena ongkos
biaya perjalanan dari Nas Udah nggak pantas. jadi kurangi. Tapi penuh penuh terus kan? Iya, penuh terus. Kan banyak keluarga sekarang kembali pakai. Kemarin teteh nginep di hotel. Iya, kebetulan. Saya nggak nginep teh, nggak kebagian tempat. Ya bu. Oh, ini bidang statistik, modis kominfo. BPMD Pak, Itu nanti ada rakor Pak, ada rakor pembangunan desa terintegrasi yang sangat bagian XP Pak. dia nanti dipersyaratkan. Nomor tak berguna. Nah, tapi dipersyaratkan Pak, jadi desa akan menerima bantuan dari provinsi setelah bisa ngurus sampah dengan baik. Ya Pak. Termasuk kelurahan, nanti kasih tahu ya. Jadi biar orang ada kerja. Jadi sampahnya belum selesai diurus, akan itu. Jangan sampai gubernur ngurusin sampah di desa. Wah, yang tambangnya ditutup ya. Tapi kan tahun ini harus elektrifikasinya selesai. Datanya sudah ada. Berapa jumlah orang Jabar yang belum punya listrik? 121.000. 121.000. Indonesia merdeka sudah berapa puluh tahun? Indonesia merdeka 45, sekarang tahun berapa? 2025, jadi 80 tahun. Bapak lupa Indonesia merdeka. 80 tahun masih ada 120.000 warga yang tidak punya listrik. Saya lihat ada dua kategori. Kategori pertama memang tidak punya untuk bayar. Kategori kedua, jaringannya yang belum masuk karena kehalang oleh hutan, kebun. Yang jaringannya belum masuk ada berapa? Itu masih belum. Loh, Sekarang di inventarisasinya sekarang ya. 120.000. Berarti kalau nggak ada listrik pakai apa dong? Jadi pakai taman. bisa dibayangin kan? 120.000 tahun ini 2025. Indonesia mereka udah 80 tahun. Taruhlah kita nggak usah menghayal tahun ya dia. 20 tahun ke belakang, Provinsi Jawa Barat, gubernurnya udah 2 kali, udah 2 orang kan, 10 tahun. Itu ngapain aja 120.000 warga Jawa Barat yang belum punya minimal 50%-nya udah panas kan harusnya dengan 20 tahun itu. Bisa dibayangin kan itu gubernur yang kemarin yang 10 tahun 20 tahun ke belakang itu yang 2 orang itu ngapain aja? Salah itu loh Pak, bener kan? Salahnya Minimal nggak jalan juga listriknya harus nyambung kan? Minimal lah pakai inilah gitulah pakai matahari tenaga matahari gitu kan? Misal enggak ya apa ya misal enggak kesampaian ya mungkin ada niatan ke situ lah, mungkin dibangun dulu apa tiangnya biar apa besok gubernurnya akan datang bisa melanjutin. Makanya kan apa kita lihat nih 80 tahun. makanya orang-orangnya kayak gini. yang belum masuk nanti jaringannya pasang itu aja, Jawa yang keluaran punya listrik. Atau kalau nggak parcel yang udah bisa beli mesin ini aja, beli mesin. Lihat aja muka-mukanya, muka-muka yang lurus gitu kan, muka-mukanya yang bisa ini kong-kalingkong gitu. Ya kan mereka kan nggak setahun 2 tahun kerja di dinas ini elektrifikasi ininya. Kan mereka udah puluhan tahun kan. Puluhan tahun Ngapain aja gitu kan. Tapi kan mereka juga minimal kalau pemimpinnya 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, gubernurnya itu ngasih perintah atau ngasih anggaran untuk minimal 50%-nya dipangkas tuh keluarganya tuh dapat listrik, kan pasti kerja juga gitu. Meskipun mereka muka-mukanya nggak punya inisiatif kan, nggak punya peduli gitu kan. Karena kan mereka kan punya keahlian nih masang listrik, tahu tentang listrik, tapi nggak ini gitu, nggak punya inisiatif untuk ya desa ini minimal desa ini kita bikin gardu listrik gitu lah ya, kita kasih listrik ke warga ini gitu. Kan nggak ada inisiatif. Mungkin ya pemikirannya apa yang petugas PLN itu sebagai apa ya penjual listrik doang. Jadi kalau nggak ada yang beli ya udah kayak gitu doang. Tapi kan
dari semuanya itu perintah seorang gubernur kan lebih kuat. Iya sih. Pokoknya mau nggak mau ada anggaran atau nggak ada anggaran, desa ini harus ada listrik, kan bisa pakai tenaga air kek atau apa kek, ya kan? Tapi kalau misal di Jawa Timur sendiri itu gimana? Bagian apa kelistrikan di daerah-daerah sudah tersebar semuanya. Sudah tersebar. Kan ono Python kan? Ya minimal Python nggak. bukan listrik terbesar. Ada di Jawa Timur. Pakai apa tungku? Tenaga air. Oh, tenaga air. Soalnya kan Jawa Timur gubernur-gubernur sebelumnya. Pak Dewi benar. pas itu udah pernah kan ke Banyuwangi kan ya. Pas lewatan kan ada Pak apa? Dia yang penyedia listrik yang Iya, gede iya. banget kayak Ya artinya kan gubernur-gubernur sebelumnya itu punya rencana gitu Iya. untuk kemaslahatan warganya Masyarakat. gitu. Sedangkan yang ini kan cuma Siapa sih Pak yang 20 tahun ke belakang kan siapa? sebelum ini kan Pasang fotonya Pak. Pasang fotonya. sebelum buka kan Bu Risma kan. Iya. Tadi bawahnya Bu Risma. iya. Udah keren semua. Heeh. Ya minimal istilahnya meskipun nggak terlalu terkenal atau gimana gitu, nggak terlalu kelihatan gedenya. Tapi untuk listrik kan kalau Jawa Timur kebagi semua gitu, rata gitu. Minimal nggak sampai angkanya 120 ribu. Iya, nggak gini sampai gitu. kayak gitulah. Mungkin Minimal, ada, tapi ada. nggak sebanyak. 20 ribu gitu ya kan, masih mending. Banyak lah. Ini kan kita kaget 120 ribu. Itu di Jawa Barat sendiri apa di Jawa Barat. di Jawa Di Jawa Barat bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih banyak ya. Udah ada daerah Papua belum Hmm. ada kan. Kalau ini kan 120 ribu tuh di Jawa Barat. Di Jawa Barat yang notabene dekat Jakarta loh. Iya. Jakarta kan udah pasti full ya, Iyalah. 100% punya listrik. Kalau ini kan dekat gitu, tetanggaan, buat tetanggaan. Dulu kan Jakarta kan Jawa Barat juga gitu kan. Terus ngapain aja gitu yang kemarin-kemarin yang arsitek, seorang arsitek sama ini sama seorang kiai Siapa sih namanya Pak? yang dari PKS itu Iya. kan bawa agama gitu. Indonesia Jawa Barat harus menjadi provinsi religius gitu katanya. Beriman. Nah, Terus PKS kan gitu tanpa kan, PKS uang, gitu ya. kan, PKS gitu. Tapi Desa tanpa listrik 1791. ya kan di bawah Di bawah 2000 bukan bawah masih 2000. Di mana? Jawa Timur. Ya, berarti kan otomatis ya 99% kan udah listrik. Yang Udah satu listrik. persennya aja kan ini 120 ribu loh. Ini di Jawa Timur kan 1791. Ini kan dibandingkan 120 ribu. Makanya Kang Deddy bilang Indonesia udah merdeka berapa tahun? 80 tahun loh. Iya. Anggaplah 20 tahun ke belakang kita ngapain gitu kan? Kalau masih ribuan, 1000, 2000 oke lah. Masih satu, dua bulan masih bisa lah. Mungkin ada yang nggak Masih jatuh kelewat. daerahnya atau gimana gitu ya yang ekstrim. Wajar lah ya, wajar. Wajar gitu. Tapi jujur aku malah seneng sih Pak. Karena apa? Kayak sekarang ini lah ya, tontonan ya. Misal aku nonton di YouTube yang lihat channelnya orang Jawa Barat, tapi yang benar-benar pelosok kayak yang Sunda itu yang itu yang Sunda benar-benar gitu ya. Sundanya beneran itu loh. Itu masih enak banget dipandang kayak Iya, gitu. iya. Iya kan Masih alami. Alami banget. tadi kan ngomongin lingkungan nih. Jadi Kang Deddy itu pengen tuh jadi desa-desa tuh udah ya desa aja gitu. Dengan alaminya seperti itu gitu. Nggak usah ada gedung-gedung segala macam, nggak usah. Cuma kasihlah listrik. Nah, listrik harus ada, internet harus ada gitu. Kalau desanya udah jadi Jalannya desa nggak udah apa-apa. bagus, harus dibagusin gitu. Karena kan itu aksesnya kan. Kalau desa itu nanti kan daya tarik nih. Jadi kayak turun kidul itu ya. Gunung gitu. Itu kan Praci Mantap. dari mana-mana kan pasti ke situ tuh kan ada air terjun di sini gitu. Jadi situ kan jadi wisata tersendiri gitu. Tapi nggak usah dirubah gitu. Nggak usah di gunungnya diuruk segala macam, nggak usah gitu.
Nggak usah dikasih mall, jangan dikasih mall lah. Gerusak. Jangan jadi nggak enak. Gitu. Jadi nggak enak beneran. Kasihlah gazebo. Kayak di Bali, Ubud ya hutan gitu istilahnya. Iya. Jadi kan itu memang daerahnya gitu. Kalau ke kotanya ada pasarnya, ya pasarnya dibagusin gitu, jalannya dibagusin gitu. Maksudnya seperti itu lingkungan itu, nggak kayak carut marut gitu kan, desa nggak kelihatan desa, kota nggak kelihatan kota kan. Anggaplah kota gitu, tapi banyak yang kemiskinan. gitu kan. Sayang. Oke, kita lanjut nih. Kita lihat muka-mukanya orang yang di dinas kelistrikannya, listrik lah. 80 tahun masih ada 120.000 warga yang tidak punya listrik. Saya lihat ada dua kategori. Kategori pertama memang tidak punya untuk bayar. Kategori kedua jaringannya yang belum masuk karena terhalang oleh hutan, kebun. Yang jaringannya belum masuk ada berapa? Itu masih belum. Loh, sekarang inventarisasinya kalau sekarang ya, yang belum masuk berarti jaringannya itu aja. Solar aja, yang penting orang punya listrik. Atau kalau nggak solar cell ya udah kita beli ini aja, bensin. Syukur-syukur kalau bisa sudah tenaga sampah. Itu bisa tuh. Gas, kan energi kan? Kenapa sih harus dikasih solusi sama gubernur? Harus ada. Kenapa sih jawabannya harus dikasih ini gitu sama gubernur, idenya gitu? Ya, dari tenaga sampah, dari air, dari solar panel, tenaga surya gitu. Kenapa sih ya orang-orang yang memang di bidangnya itu, ahlinya itu, kenapa sampai data, sekarang data yang daerah yang benar-benar nggak bisa dimasukin listrik itu berapa? Oh, masih belum terdata Pak. Kan artinya kan dia itu memang benar-benar nggak ada niat kerja. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain selama ini gitu. Tapi kan Kang Deddy bijak aja gitu. Oh, berarti ada dua nih kategorinya. Yang satu nggak bisa bayar, yang satu memang daerahnya nggak bisa dijangkau gitu. Nah, yang nggak bisa bayar kita gratiskan istilahnya kan gitu kan. Nah, yang nggak bisa dijangkau pakailah solar panel, pakailah tenaga air, pakailah tenaga sampah. Udah selesai. Nah, Perbandingan wilayah Jawa Timur 47 gitu. 47.920 km. Jawa Barat cuma 35.000 kan. Terpaut hampir 10.000 km. Lebih lebar. Jatim. Lebih lebaran Jawa Timur. Tapi listriknya kan udah tertata kan. Tapi Jawa Timur kan mayoritas datar kan. Datar patamu datar lah sing nganjuk boleh kuwi ya pakanan ngene malang. Anjir. Tapi kan masih banyak kan bukit-bukit Jawa Barat ya. Oh iya, kalau Jawa Barat sih masih banyak gunung gitu. Cuma kalau itu sih nggak jadi alasan juga sih ya. Iya sih. Kan sekarang udah teknologi udah maksudnya kan 80 tahun kok masa Kang Deddy kan bilang ya kalau nggak bisa dijangkau belilah solar panel, belilah mesin untuk tenaga sampah. Jadi sampahnya diurus, terus menghasilkan energi juga gitu. Pakai tenaga air lah istilahnya. Jadi tenaga koruptor. Nggak jadi alasan, misalkan di puncak gunung gitu istilahnya desanya, kan nggak jadi alasan gitu. Harusnya kalau memang ada niat untuk kerja gitu kan. Orang ditanyain datanya yang untuk daerah yang benar-benar nggak terjangkau itu berapa? Oh masih di ini Pak, masih belum ini. Kan berarti selama ini orang-orang ini memang nggak kerja gitu. Makanya nggak ada yang ini nih Pak ngejelasin dari A sampai Z, baru dia Biasanya dia kan kayak ini Pak listriknya kurang ini Pak kurang. Nah gitu, misalkan Pak, akhirnya sebelum ditanya harusnya dia udah kayak minta saran dulu sih harusnya. Minimal lah gitu kalau dia memang sukanya duit Pak, anggaran untuk mencapai ke daerah yang nggak terjangkau ini sekian gitu. Jadi kami terbentur dengan biaya, kan gitu aja udah sebenarnya udah. Kendalanya masih di biaya Pak. Jadi alasan, jadi alasan yang kuat lah istilahnya. Oh kenapa ini orang nggak beli nggak masang listriknya gitu untuk warga. Sikringnya terlalu mahal.
gimana sih seperti kayak itu gitu kan. biaya operasionalnya seperti ini gitu Pak. Jadi kami belum bisa bergerak gitu tanpa ada perintah langsung dari gubernur misalkan seperti itu. Kan enak gitu ya. Ini mah datanya masih di ini Pak. Kan selama ini ngapain aja gitu kan. Terus ide-idenya Ketiduran kali. makanya kalau lihat orang-orang gini mukanya miliuner ini mukanya muka preman bengkolan semua. Ya lanjut. Oke, siap. Jadi kadang anjing nih. Itu kandang sapi saya sudah bisa ngalirin gas RT. Bayangin kamu setiap daerah nanti ada sapi, sapinya melahirkan pupuk organik, kemudian gasnya masuk ke rumah efisien. Gitu, Pak. Ya, ini menyala. Barusan ada posting di Sukabumi, tapi saya sudah minta Kasatpol PP dan Bupati yang tambang kemudian menguruk sawah warga, kasihan. Yang tambangnya pasti orang luar, bukan orang Sukabumi. Nanti dikoordinasikan ya, tutup aja udah, ya.